kenalan dulu di booth tadi ya. Oke, ngomong-ngomong Kak Macami, kali ini cosplay apa sih? Oh, ini yang ngikutin perfituberan Indonesia mana nih? Ada. Ini fans-fansnya. Ada yang jadi Zeta juga lainnya? Ada? Oke, nah kali ini kita mau kepo-kepo tentang Kak Macami jauh-jauh datang dari mana Kak? Dari Jakarta. Sampai kapan tadi? Oh, kemarin ya? Oke, masih semangat ya? Oke, biar Kak Macami nggak capek, langsung aja kita mau ngobrol-ngobrol bareng di kursi yang udah disediakan ya. Silahkan langsung aja duduk Kak. Oke, sekali lagi beri tepuk tangan dong untuk Macami. Halo Kak Macami, kita pertama kali ketemu nggak sih? Kayaknya iya ya. Lama banget ya, lumayan ya. 5 tahun yang lalu di Surabaya ya. Oke, Kak Macami, kangen nggak sama Surabaya? Kangen banget ya? Benar, 5 tahun dan baru kesempatan kali ini lagi ya. Oke, ngomongin soal cosplay, tadi Kak Macami, buat yang belum tahu, ini Kak Macami cosplayer asal Jakarta ya. Asli Jakarta kan? Asli, oh bukan Jakarta aslinya. Aku asli dari Bangka Belitung. Lebih jauh lagi. Oke, Kak Macami, kalau boleh tahu pertama kali cosplay itu kapan sih Kak? Aku pertama kali cosplay 2009. 2009. Saat belum banyak rental kostum dan juga belum banyak yang jual kostum, nggak ada ya? Wow, udah cosplay semenjak kalian belum lahir kayaknya guys. Banyak yang baru kan? Oke, dari 2009. Itu kan baru hobi aja atau gimana tuh dulu? Baru hobi ya? Terus baru kepikiran buat ngeseriusin cosplay itu sejak kapan? Sebenarnya aku nggak ada kepikiran. Hah? Aku dari awal mau cosplay karena memang hobi aja. Oke. Tapi karena hobi aja aku terus cosplay, aku posting sosial media. Kok banyak yang nawarin gitu. Tes, kerjaan. Tapi lama-lama jadinya aku Jadi emang nggak ada niatan untuk ngeseriusin hanya karena passion doang ya awalnya ya? ya profesi cosplay itu kayak berubah kayak sekarang. Jadi yang dulu tuh nggak bisa pure hobi aja. Oke. Nah, dari 2009 itu kan lama banget ya. Dulu kayaknya belum ini juga awareness soal cosplay juga jarang nggak sih? Masih orang-orang awam belum tahu cosplay. Masih dikata-katain. Nah, dulu sempat pernah ini nggak sih dapat kayak omongan-omongan yang kayak cosplay aneh atau gimana Kak Macami sendiri? Dari keluarga sendiri juga gitu. Keluarga? Oh, berarti ini masih atau enggak? Sudah enggak ya? Jangan ngasih duit kok. Benar. Diem. Benar, itu salah satunya biar disupport ya. Betul. Oke. Nah, kalau dulu dikata-katain 2009 awal-awal cosplay. Jadi kan belum banyak yang jual. Itu beneran bikin sendiri atau gimana tuh? Kalau Waktu dulu itu? tuh udah ada maker, cosplay maker. Oke. Jadi kita bisa bikin di cosplay maker atau bikin di penjahit biasa gitu. Oke, jadi dari dulu emang udah punya kenalan gitu ya? Nggak kenal sih, kayak nyari aja gitu di kaskus gitu. Masih pakai kaskus. Iya. Oke. Tapi kalau cari-cari event zaman dulu gimana tuh? Taunya gimana? Event kan dulu banyak. Waktu cosplay itu udah banyak event yang gede-gede, event tahunan. Kalau di Jakarta kan ada Hello Fest. Benar, Hello Fest ya. Ada event dari Jakarta Convention Center gitu-gitu. Itu pertama kali aku kesana pas Hello Fest. Oke. Dan cosplayernya juga udah banyak juga ya cosplayer. Banyak ya. Oke. Mungkin teman-teman di sini kepo. Kira-kira Kak Macami waktu aku dulu sempat tahu Kak Macami kerja sama Rekom juga nggak sih? Oh iya betul. Nah, itu dari awal waktu dapat tawaran-tawaran gitu, kira-kira apa yang ada di pikirannya Kak Macami? Maksudnya kayak dari hobi kok bisa jadi kerjaan gitu? Kalau aku di Reon itu
cosplayer gitu ya. Oke. Mungkin kepo di sini teman-teman. Kira-kira apa aja sih faktor-faktor yang bisa kita biasanya kan sampai sekarang mungkin banyak juga yang anggap cosplay itu cuma hobi yang tidak menghasilkan gitu. Tapi kan ternyata ada cosplayer yang gede juga bisa dapat duit dari itu. Kira-kira apa yang bisa diberikan Kak Macamnya untuk teman-teman yang baru supaya bisa di jalan yang sama gitu mungkin? Kalau zaman sekarang itu lebih gampang sih menurut aku untuk menghasilkan uang dari cosplay kan. Walaupun misalnya dapatnya nggak dari event atau dari lomba, sekarang kan bisa ada kayak traktir gitu kan. Jadi bisa jualan konten, misalnya kita fotonya kita jual gitu. Banyak pilihannya untuk lebih banyak pilihan gitu ya. Oke, kalau dulu Kak Macamnya emang lebih ke foto-fotonya atau kompetisi atau apa gitu? Aku lebih ke foto-foto jualan konten sama kalau misalnya diundang ke event gitu sih. Iya, iya. Tapi ada juga yang di luar cosplay, misalnya endorsement gitu-gitu. Oke. Kira-kira bener gak sih kalau cosplayer itu kalau tanpa asisten agak susah gitu? Susah sih. Susah Aku ya? aja pakai asisten baru tahun ini doang. Oh iya kan? Sebelum-sebelumnya sendiri berarti? Sebelumnya sendiri terus. Kok kuat ya? Saya juga ada asistennya. Biar hemat. Bener juga sih. Cuman emang buat menghasilkan cosplay yang totalitas biasanya agak ribet juga ya persiapannya ya. Kadang pakai kostumnya susah sih kalau sendiri. Pakai kostum susah, terus aksesorisnya juga banyak. Barang-barangnya. Kadang ada kostum yang kita gerakannya jadi terbatas kan, misalnya tangannya nggak bisa diangkatnya, cuma segini doang misalnya. Iya. Jadi aku pakai WK nggak bisa gitu loh. Dibantuin ya? Iya, kadang ada yang gitu. Oke. Misal nih, kalau dari ini kan Kak Macamnya dari 2009 sampai sekarang berarti sekitar berapa tahun guys? 14 tahun? 15 tahun sudah berkarya sebagai cosplayer. Total yang pernah di cosplayin berapa berarti? Nggak gitu. Nggak hitung ya? Ratusan ada ya? Kayaknya nggak nyampe. Soalnya Masa sih? awal-awal aku cosplay tuh kayak cuman ngeluarin duit doang, tapi nggak ada hasilnya kan kalau Iya. Jadi aku nggak mungkin tiap bulan kostum baru itu nggak mungkin banget. Iya. Jadi awal-awal cosplay kostumnya masih dikit, cuma kayak baru-baru ini aja. Oke. Baru mulai banyak gitu kostum. Dari sekitar puluhan Puluhan lah. yang sudah di cosplayin, yang mana yang paling berkesan? Waktu cosplay apa? Atau momen-momen apa? Paling berkesan tuh sebenarnya pas jadi Reina di Reon Comics itu sih. Oh ya berkesan, kenapa? Banyak pengalaman baru dari situ. Oke, masa transisi di mana Betul. yang cuma jadi hobi doang gitu ya? Itu soalnya kayak bener-bener jadi profesi tuh di situ gitu. Oke, jadi tadi ngomongin soal yang paling berkesan. Kalau sekarang yang paling apa ya? Paling di pikirannya kayak paling susah pakai kostum apa atau kesan agak nggak enak gitu. Pakai cosplay apa tuh? Kalau yang kostum yang ribet gitu ya maksudnya ya. Iya, kayak apa itu? Kebanyakan kostum dari game sih. Game ya? Kadang mereka desainnya tuh kayak lebay gitu kan, yang ribet gitu, yang aksesorisnya banyak gitu. Iya. Jadi itu kadang nggak susah banget makanya, kayak bisa berjam-jam sendiri gitu makanya. Apalagi kalau yang ada topi, Oh, itu susah. biar stay gitu ya? Biar soalnya kita kan pakai wig kan, Iya, bukan iya. di rambut asli. Jadi Iya. kayak kalau nggak dijepit dengan benar kan bisa copot jatuh. Iya. Tapi Kak Maca sendiri ada nggak sih spesifikasinya cosplay yang Kak Maca banget? Maksudnya kayak ini karakternya karakterku banget, makanya aku masuk di list untuk cosplayin. Ada nggak karakter yang seperti apa biasanya? Kalau aku sih biasanya nyari karakter yang nggak terlalu tinggi, Nggak apa? yang nggak terlalu tinggi. Oke. Kan aku mau nyocokin ke badan aku juga kan. Oke, iya. Nggak terlalu tinggi. Berarti nyesuaiin gitu ya? Yang aku ngerasa aku kayaknya cosplaynya bisa jadi bagus nih. Jadi aku ngeliat juga desainnya, bentuk badannya. Pokoknya jangan terlalu tinggi, jangan terlalu bohai. Tapi ada nggak kayak misal nih lihat anime atau game atau apalah itu terus ngerasa kayak ini tuh
aku suka karakternya tapi nggak cocok di aku, tapi aku pengen. Oh banyak. Tapi effortnya gimana? Akhirnya ya di cosplay juga? Aku nggak berani. Oh nggak berani? Aku takut kecewa. Oh gitu. Karena aku suka banget sama karakternya kan. Oh saking sukanya guys. Aku ngerasa kayaknya walaupun aku suka dia kayak cosplay, tapi kayak aku tetap mengecewakan diri sendiri, mengecewakan orang lain. Jadi kayak aduh mending ngeliat orang lain aja deh yang cosplay. Baik. Berarti Kak Macamnya ini sempat juga kayak ini ya, memikirkan perasaan orang lain ya. Oke. Nah, misal emang nggak pernah ini nih kayak suka banget sama karakternya, tapi ya udah cuma sekedar foto-foto aja, yang mana kan bisa diedit gitu. Pernah nggak sih? Tapi kalau keluar event emang biasanya pilih-pilih kan? Iya. Pernah sih ada sih. Ada juga ya? Foto-foto doang. Tapi aku nggak pakai kayak event. Oke, jadi ya emang berarti hampir sama ya, kayak beberapa karakter emang udah cocok dan kita biasanya lebih nambah pede aja ya untuk meng-cosplayinnya waktu di event. Soalnya ya sekali lagi netizen kan ngejudge gitu ya. Oke, ini ngomongin netizen tadi. Kak Macamin awal-awal juga apa namanya sempat kayak dapat omongan-omongan yang kayak gimana. Untuk masukan teman-teman yang hari ini cosplay, kira-kira gimana cara menanggapi kayak haters gitu, yang komen yang agak negatif gitu? Kalau aku sendiri ya pribadi karena emang aku awalnya hobi itu kan intinya kita menyenangkan diri sendiri ya. Benar. Jadi kalau misalnya aku happy, ngapain aku mikirin orang ngomong apa? Oke, jadi cukup ya cukup dilihat aja ya. Apalagi orangnya nggak kenal, maksudnya strangers kan. Apa kayak netizennya strangers gitu, mereka nggak kenal kita siapa, mereka nggak tahu cerita hidup kita kayak apa, kayak mereka ngomong apa ya berarti nggak valid gitu. Iya. Yang penting kita happy, kita sendirinya malah ngomongin uangnya, uang kita sendiri. Iya. Kita Nggak sendiri. berdampak langsung gitu ya. Mereka nggak ada hubungannya gitu sebenarnya. Tuh guys, jadi dengerin ya, semangat aja, tetap upgrade apa namanya cosplay kalian. Selama itu nggak ngarah ke hal yang buruk. Tapi kadang memang ada yang bisa dipelajari dari head comment atau apa, yang ambil aja yang positif gitu kan. Positif aja. Ambil yang positif aja, jangan terlalu dimasukin ke hati. Soalnya banyak sekarang cosplayer yang kayak dapat katain apa-apa, akhirnya sering nggak cosplay lagi, gitu, vakum atau gimana. Banyak sih yang Banyak kan ya? Oke, jadi cukup untuk menjadi bijak aja untuk menanggapi hal tersebut ya. Oke, kalau aku boleh tahu nih, Kak Maca ini dari seluruh cosplaynya yang paling ngangkat di media sosial itu apa? Maksudnya nggak expect gitu, kalau cosplaynya ternyata banyak diminati. Apa ya? Kalau misalnya awal-awal yang aku bilang tadi sih yang pas aku jadi Rena itu sih, karena Oh, itu itu kan termasuk benar-benar karakter original kan. Iya. Karakter original dari komik Indonesia gitu, bukan anime, Iya. bukan game gitu. Bukan game. Tapi justru karakter itu yang bikin aku sehari bisa dapat ribuan follower gitu. Oh, oke. Yang bikin aku mulai naik gitu. Iya. Justru karakter itu. Oke, jadi emang ada ini ya, karakter-karakter yang mana kita nyaman juga untuk nggak tahu itu berfoto-foto, bikin konten gitu. Ya, cukup menarik sih, soalnya nggak semua karakter juga cocok gitu ya. Tadi Kak Macamnya tipikalnya menyesuaikan juga ya, pilih karakter yang menyesuaikan. Oke, ini aku sebelum tanya lanjutan lagi, barangkali kalian ada yang mau kepo sama Kak Macame, ada nggak di sini? Ada yang mau tanya? Ada. Ya mana? Itu, yang itu dulu ya. Oke. Ini namanya siapa kalau boleh tahu? Ini bawa apa nih? Kira kamera tadi. Karena ini kan dari kebetulan saya bawa Figma yang dari JSC itu namanya yang ini namanya Cokro sama Fadila. Kebetulan ini salah satu karakter yang paling saya suka
manajer aja atau gimana? Oke, jadi udah nangkep pertanyaannya tadi ya? Iya. Jadi apakah kalau ada fanbase misal yang jarang diketahui sama orang, Bukannya mainstream lah. bukan yang mainstream benar, apakah kita lanjut cosplay aja atau cari yang lain gitu? Oke, silakan bisa kembali lagi. Itu gimana tuh Kak? Kalau aku ya, misalnya kamu suka, terus kamu cosplay ya memang buat kamu diri sendiri aja. Kepuasan diri sendiri ya? Nggak masalah, kecuali kamu cosplay memang ada tujuannya untuk menggait follower, misalnya oke. kamu butuh engagement itu mau nggak mau kan harus mengikuti pasar gitu Benar, kan. benar. Kalau misal untuk project pribadi sih nggak masalah menurut aku. Oke, nggak ada salahnya Nggak ya? ada salahnya. Oke, mungkin banyak yang belum tahu aja gitu. Tapi itu bukan Tapi aku tahu, problem. tapi aku tahu aku pernah cosplayin soalnya. Neko Para itu. Iya. Oh iya kan? Oh pantesan. Dia jadi fans Kak Macamnya jangan-jangan gara-gara cosplay itu. Gak tau mungkin. Aku pernah cosplayin soal itu. Iya tahu Kak Macamnya pernah cosplayin. Pernah. Hah? Apa saya dipanggil? Soalnya kan dari pun-pun yang cosplay cowok lah gitu. Ternyata baru tahu kalau macamnya juga cosplay vanilla. Dan Nekopal ini sebenarnya bukan dari macamnya atau apa, dari stiker lain, terus cari-cari di YouTube saat itu ada yang main gamenya Nekopara. Itu suka ya. Akhirnya kita suka sih. Ya suka aja sih. Padahal sebenarnya gue sukanya Tokyo Game yang Ichigo. Penyuka Ichigo sama. Terima kasih banyak. Jadi seperti itu ya. Ini juga masukan buat cosplayernya ya udah asal enjoy aja ya. Asal enjoy enggak. Kalau tergantung tujuan. Kalau kalian untuk kepuasan diri sendiri ya udah cosplayin aja. Tapi kalau untuk tuntutan pasar ya udah pasti ngikutin arus gitu. Oke, ada lagi yang mau tanya? Oh ini. Oke, silakan Kak, siapa? Ya, Halo. jangan pura-pura nggak tahu ya siapa aku. Gimana? Udah lama ya nggak tahu ya, nggak tahu. Oh iya. Wah, apa nih pertanyaan? First one, pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Lu cosplay sama, lu kan cosplay nggak sendirian kan kadang-kadang. Iya, soalnya lu itu ada partner cosplaynya sama itu, si Bun. Udah berapa kali itu? Berapa kali apa maksudnya? Iya. Berapa kali cosplay bareng? Iya. Soalnya kau mesti, soalnya kau kan sering cosplay kadang-kadang sama penipu. Iya. Pertanyaannya agak, apa perspektifmu kalau seandainya cosplay itu seorang cosplay, tetapi malah dijadiin konten yang nggak senonoh, sampai akhirnya ada satu cosplayer yang ditangkap polisi gara-gara cosplay itu. Oke, seperti itu ya pertanyaannya. Terima kasih banyak. Mungkin kita akan jawab pertanyaan yang pertama dulu ya Kak ya. Tadi partnernya emang sama Pun ya? Sering ya? Soalnya udah kenalnya itu kan udah lama ya, Oke. dari 2013-an. Dari 2013 loh Kak? Oke. Terus sebenarnya kita kenalnya tuh karena kita sering kerjaannya tuh bareng gitu. Jadi dari job gitu kebetulan bareng, dari situ kenalan. Terus kebetulan juga waktu itu kita pernah tinggal bareng karena dia juga kerja di Reon. Oh, barengan juga. Iya, jadi karena bareng ya udah kita sewa aja tinggal bareng biar hemat gitu kan. Karena sering tinggal bareng itu, ya udah kita sering proyekan bareng juga jadinya proyek cosplay. Oke, jadi udah lumayan sering ya, dan masih ya. Masih sih kalau lagi janjian. Chatting gitu kan, ayo gitu. Bingung juga sih jawabnya ya. Maksudnya
Maksudnya Kalau mungkin menurut- pandangan aja menurut ya? pendapat aku maybe ya. Kalau aku kan memang udah memutuskan nggak mau ke arah sana gitu I ya. see. Karena aku memang nggak sesuai lah dengan moral kompas aku gitu. Maksudnya aku ada batasan. Ya, ada batasan Kalau aku tertentu. sendiri ya, kalau orang lain aku nggak bisa ngomong. Iya. Karena aku nggak ada hak ngomongin orang lain yang aku nggak kenal. Benar. Kalau aku sendiri sih, aku memang ada batasan kalau untuk konten yang mengarah ke sana gitu. Pokoknya ada batas wajar lah kalau aku gitu. Tapi kalau misalnya orang lain bikin itu, Ya, mereka tahu konsekuensinya sendiri lah ya. karena sebenarnya di negara kita kan sebenarnya kalau kayak gitu kan udah melanggar hukum juga kan. Benar. Ya. Ada aturannya lah. Cuman aku bisa ngapain juga itu sebutin debu doang enggak kok. Iya, yang penting batasannya ada di diri sendiri sih kak. Sebenarnya mereka juga bikin gituan karena ada pasarnya. Benar. Kalau nggak ada yang beli, mungkin mereka juga Mungkin bakal nggak bikin. ngelakuin ya. Ya. Masalahnya di situ gitu. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain juga selama masih ada yang beli pasti mereka bakal bikin terus gitu. Oke, jadi seperti itu ya kak ya alasannya ya. Ini masih ada waktu? Teman-teman panitia, apakah masih ada waktu untuk kita lanjutkan talk show? Masih? Oke, ada pertanyaan lagi. Kira-kira pertanyaannya apa nih? Dari kak siapa? Dan Kak Dani, Kak Andi, Kak Dani. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatannya Kak. Ini sih Kak izin bertanya, apakah ada jadwal tertata terkait kehidupan sosial dan kehidupan cosplay atau langsung saja dijalani? Serta apakah mungkin ada saran bagi para cosplayer untuk menyeimbangkan dua kehidupan tersebut Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Itu salah satu cara bertanya yang sopan ya. Oke, tadi pertanyaan pertama tentang jadwal ya. Mau dijalani aja apakah ada jadwal tertata gitu ya? Seperti apa? Kalau misalnya kehidupan sehari-hari sama cosplay gitu ya. Kalau cosplay kan sebenarnya kebanyakan eventnya tuh di weekend kan. Benar. Maksudnya kayaknya jarang banget ya di weekdays deh. Iya, Jadi iya. kebanyakan orang yang kerja pun bisa gitu loh weekdays ngantor, misalnya kerja weekend cosplay gitu kan. Dari situ aja sebenarnya udah ngebaginya tuh lumayan Gampang enak gitu kalau ya. cosplay ya karena emang eventnya banyak di weekend gitu Iya. kan. Nah kalau aku kan emang aku full cosplay ya, jadi aku kan weekday-nya nggak ngantor gitu kan. Jadi biasanya weekday itu aku biasanya photoshoot gitu. Atau misalnya ke lokasi mana biasanya weekday kan sepi ya, biasanya nggak kayak weekend kan. Kalau misalnya di lokasi kayak wisata gitu-gitu, jadi di weekdays nyarinya tempat-tempat bagus buat foto. Nah, Eventnya weekend. Terus oke. Jadi seperti itu. Pertanyaan kedua tadi cara membedakan gitu ya. Oh, cara menyeimbangkan kehidupan nyata dan juga cosplaynya gitu. Gitu, seperti itu ya. Oh, mungkin pandangannya kayak gini. Banyak orang-orang yang masih pakai dua akun gitu. Misal nggak mau diketahui sama orang-orang di sekitarnya kalau dia cosplayer banyak gitu. sih banyak. Iya, iya. Dulu aku juga gitu. Dulu gitu juga. Dulu ya ada kayak dulu kan mainnya masih Facebook ya, Instagram Benar. belum ada. Jadi aku bikin Facebooknya dua gitu, satu nama asli gitu, satu nama cosplay. Tapi sekarang sih aku udah enggak sih, karena kayak keluarga orang sekeliling juga udah tahu gitu aku cosplay gitu. Jadi ya udah aku cuma satu akun aja sih sekarang, udah gak ada akun real life. Oke, jadi secara nggak langsung menghasilkan duit dari hobi itu cara menyeimbangkannya juga ya, iya nggak sih? Iya sih. Biar bisa diterima sama keluarga juga gitu. Keluarga aku sih sebenarnya kayak apa ya, kalau bahasa Jepangnya kayak tsundere. Oh, baik, sendiri. Ada yang tahu sendiri? Kayak ngomong apa Oh, mau aneh, malu. aneh-aneh, tapi fotonya dipakai jadi profile picture begini apa BlackBerry dulu kan. Nggak kebayangin mamanya macam apa pakai waktu dia cosplay gitu. Marah-marah, ih beli apa sih mahal-mahal tapi fotonya dipakai jadi profile picture gitu kan, kayak ih apa sih gitu kan. Maksudnya kalau mau dukung ya udah nggak usah tsundere gitu. Oke, jadi seperti itu kakak, udah puas ya? Oke, masih ada waktu? Oke. Oke, masih ada banyak waktu. Ada yang mau tanya-tanya lagi nggak?
Oh ada. Atau mau pantun? Nah, ngepantunin Kak Macame mungkin. Mau tanya aja boleh. Ayo, sediain pantun. Ayo, bikin pantun sekarang. Apa nih? Halo Kak Masa. Halo. Kita ketemu lagi. Ya, sorry, aku ada 2 pertanyaan untuk kali ini. Yang pertama, beberapa model atau cosplayer kan sering membuat photobook atau photoshoot dengan pen. Terutama kalau Kak Masa kan terkenal sama Jinjin. Itu kira-kira ada rencana buat kayak photobook bareng atau ada photoshoot bareng atau enggak? Itu yang pertama. Kalau yang kedua, kalau Kak Masa ini kan hitungannya sudah sepuh, itu masih ada niat atau rencana untuk ikut kayak olimpiade, kompetisi skala internasional atau setara? Itu aja. Oke, langsung saja jawabannya. Kak Maca seperti apa? Apa tadi itu yang pertama? Pertanyaan yang pertama tadi saya juga lupa apa? Ini apa namanya? Apakah ada rencana untuk bikin photobook atau photoshoot? Cincin? Sama cincin. Cincin itu apa? Cincin aku. Oh, baik. Oh, jadi sempat sering diposting ya? Iya. Oke. Gimana tuh? Ada yang nungguin ternyata? Sebenarnya pengen sih, cuman kalau misal kayak photoshoot di studio gitu agak susah karena si kucing aku tuh anaknya kena mental kalau keluar rumah. Oh, ini apa? Introvert? Iya, dia rumahan banget. Kalau dibawa keluar tuh kayak langsung kayak kena mental itu ngos-ngosan gitu loh, kayak takut gitu. Iya. Jadi susah kalau mau dibawa keluar. Jadi agak susah ya Kak ya. Tapi kalau foto sendiri mungkin story gitu. Ya. Oke. Pertanyaan yang kedua tadi. Apa sih pertanyaannya? Lupa juga aku. Oh iya benar. Kompetisi. Apakah ada rencana untuk ikut kompetisi Kalau internasional? aku sih jujur dari awal aku cosplay itu aku nggak ada mikir mau ikut kompetisi. Oke. Dari tahun 2009 pun itu nggak ada karena aku mikir ya udah cosplay aja. Kayak soalnya kalau kompetisi itu kan pasti ada banyak persiapan. Terus kalau nggak salah kan aturannya juga harus bikin sendiri gitu semuanya. Ya. Sementara aku kan dulu tuh kayak nggak bisa jahit gitu kan. Jadi aku nggak ada mikir gitu ke arah sana. Mikirnya kayak ya udah hobi aja cosplay gitu kan. Jadi belum ada rencana ya? Sekarang badannya udah jompo. Kamu jomblo sama kita ya? Karena badannya udah jompo, jadi aku pikir cosplayer yang sekarang udah banyak yang keren-keren Kak. Jadi Iya. mending generasi yang sekarang aja gitu yang ikut lomba gitu kan, biar mengharuskan nama Indonesia gitu kan. Yang cosplayer yang baru-baru gitu yang masih banyak energi gitu Iya. kan. Yang badannya masih sehat, kuat gitu. Iya. Masih energinya sisa-sisa banyak gitu. Soalnya kan performance-nya kan pasti kayak latihan gitu kan. Terus Iya. kayak gimana juga supaya performance-nya tuh kayak ditonton tuh enak dilihat. Terus ada wow factor dan lain-lain gitu. Kayaknya mending generasi baru aja gitu. Oke, jadi seperti itu ya Kak ya jawabannya ya. Oke, terima kasih banyak pertanyaannya. Kita lanjut, ada yang mau pantun? Ada nggak? Pertanyaan deh. Kita masih punya banyak waktu. Ada lagi? Ada nggak? Hai bocil, ada yang cosplay VTuber juga loh Kak. Ada nggak? Ada yang tanya? Kalau enggak, aku mau tanya lagi nih. Aku lanjutin saja. Kenapa? Itu ada. Yang mana? Oh, oke boleh. Silakan maju Kak. Sini. Dengan kakak siapa? Kalau saya Alvin. Jadi pertama kali aku ketemu kamu. Ini suka menanyakan aku mungkin cosplay soalnya saya tuh nggak tahu banyak soal cosplay. Tapi saya kan juga satu Pak. Kamu orangnya kayak sangat tapi kan mungkin sering di sering diucap bahkan aku juga dapat kamu sering dicoba sama cowok tapi kamu orang yang tertakwa. Aku penasaran itu kamu kasih tanggung jualan. Saya kasih pertanyaan saya. Oke. Mungkin lebih ke personal kayak lihatnya dari kakak Parvin tadi ya. Melihat di medsos kayak seolah-olah Kak Macam ini kan canggung gitu orangnya. Terus sering kayak dia ngamati ada yang
cowok ngegoda atau apa gitu. Terus Oh, iya, iya. Kak Maca itu kayak apa namanya? Canggung. Oh tangguh. Kayak tegar gitu. Mungkin tips-tipsnya kali ya, cara-caranya bisa ngadepin kayak gitu. Berapa? Kebanyakan soalnya biasanya kayak trauma kalau kata kita itu. Dan kamu tetap tangguh. Oh iya, iya. Aku ada cerita soalnya soal Oh, oke. Itu gimana tuh awalnya? Kalau ngadepin cowok yang gini-gini gitu kan. Kayak aku- menggoda iya, gitu. Dia bilangnya aku tangguh kan. Padahal Iya. awal-awal mah aku nangis juga. Tapi sekarang udah strong. Karena udah lama. Oke. Pas awal-awal sih aku pernah ke event kan. Di event kerja juga waktu itu. Terus ada yang ngajak foto. Fotonya dia megang aku. Oh, oke. Gitu. Waktu itu Tanpa izin ya? Aku nggak tahu mesti gimana gitu waktu itu. Terus ya udah aku kayak nge-freeze aja gitu kan, terus foto, terus orang yang pergi, terus baru abis itu aku nangis gitu. Abis itu baru orangnya di blacklist gitu. Sama eventnya, soalnya panitianya waktu itu gercep sih untungnya. Iya. Nah, cuma dari situ aku belajar sih harus lebih hati-hati gitu kalau misalnya foto sama orang, jaga jarak gitu kan. Kalau misalnya orangnya udah agak begini aja kita kan bisa lihat kan sebenarnya kan, langsung nggak boleh kah, jangan ya gitu. Maksudnya udah mulai bisa menjaga diri lah, soalnya udah pernah kejadian, jadi aku udah mulai was-was gitu sih. Oke. Terus kalau ke event juga kalau bisa jangan sendirian, Jangan? jangan sendirian. Oke, jangan sendirian ya tipsnya ya. Ada temennya lah Benar. gitu. Aku sih gitu sih. Iya, banyak sih aku dengar cerita juga karena beberapa cosplayer yang fotonya apa ya? Ya kayak salah satunya dipegang hal simple tanpa izin gitu. Kan karena hal-hal kayak gitu lebih ke etika aja sih ya. Jadi sebelum ngelakuin foto minta izin dulu, itu harus simple ya, wajib gitu. Dan Kak Macamnya ini udah belajar dari pengalaman yang kayak gitu. Jadi sebisa mungkin jaga jarak, terutama kalau punya cewek ya. Kalau bisa ceweknya dijagain gitu. Jangan sampai, ya pasti ada masa-masa di mana jadi trauma gitu ya. Oke. Jadi pelajaran juga sih. Oke. Belajar dari pengalaman. Ya, jadi seperti itu ya Kak ya. Oke, bisa ya? Bisa ya kalau teman-teman sebelum foto sama cosplayer izin dulu ya. Ya setidaknya kalau emang foto yang apa kayak merangkul apa-apa, seenggaknya dapat izin dulu. Kalau kan nggak semua orang bisa diperlakukan sama gitu. Seperti itu. Ada lagi yang mau tanya? Kita masih ada 5 menit lagi sebelum ke acara yang selanjutnya. Ada? Silakan. Terakhir nih. Terakhir, ayo. Masa nggak ada yang mau? Ya, cewek deh, cewek. Soalnya dari tadi cowok mulu. Ada nggak cewek yang pengen belajar tentang cosplay dari Kak Macami? Ada? Mana? Oke, kalau nggak ada, aku mau tanya-tanya aja deh, melanjutin pertanyaan yang tadi. Ada nggak saran-saran untuk misal teman-teman yang mau memulai debut cosplaynya gitu, kira-kira apa aja yang perlu diketahui? Kalau aku sih pas pertama-tama mau coba, misalnya mau cosplay gimana dulu nih, ke event langsung, apa kayak cuma foto-foto aja, Oke. upload di sosial media gitu kan. Kalau misalnya mau pertama kali cosplay ke event, kalau bisa jangan sendirian satu kalau bilang, supaya pengalaman pertama kamu nggak jadi trauma. Apalagi kalau cewek ya, apalagi yang sekarang banyak cosplayer yang underage, yang masih teenagers gitu kan, bahaya sih kalau menurut aku kan banyak orang aneh yang kita nggak tahu gitu kan. Kalau bisa sih bareng temen gitu kalau ke event. Kalau misalnya untuk di sosial media, kita juga kayak nggak bisa ngatur orang komen gimana juga kadang kan. Jadi harus agak siap mental gitu sih. Maksudnya nggak semua orang ngomongnya positif gitu, maksudnya ya positif. Tapi kalau misalnya kayak gitu jangan didengerin atau di blog aja gitu kan, bisa di blog aja, jangan didengerin. Cari banyak-banyak temen gitu biar ada support system gitu, biar sehobi gitu kan. Kalau buat pemula sih gitu sih, misalnya jangan terlalu memilihkan yang aneh-aneh gitu, kayak enjoy aja gitu. Yang penting happy.
sekali ya. Jadi kayak gitu ya, tips-tipsnya kalau mau ke event tadi jangan sendirian. Terus supaya kesan pertama kalian untuk bercosplay juga nggak jadi negatif ya. Padahal cosplay juga kalau apa ya, kalau bilang kan semua ada positif negatifnya ya. Tinggal kalian aja mau yang seperti apa gitu. Kalau bisa ya kita ambil yang positif, tinggalkan drama-drama yang tidak penting gitu ya. Gak usah ya. Aku aja udah jarang lihat sosmed, cuma ngepost aja terus tinggal. Benar, cuman sesaat doang ya. Iya. Oke, nah ini kalau mau ke boothnya Kak Macame di sana ada apa aja? Ada banyak merchandise yang aku bawa, ada photobook, ada photocard, terus ada kayak ceki juga keluarin. Ceki ada juga ya? Ada poster, ada keychain, Oke. ada kaos juga. Oh, kaosnya Kak Macame ada juga ya. Jadi silakan buat kalian yang kepo merchandise sama aja yang dijual sama Kak Macame. Nanti Kak Macame setelah talk show ini bakalan lanjut direct selling lagi ya. Kalian boleh berfoto-foto di sana, membeli produknya, mensupport Kak Macame biar datang lagi ke Surabaya gitu. Oke, kira-kira kalau teman-teman di sini mau interaksi sama Kak Macame atau mau kerja sama bareng Kak Macame, bisa kemana? Bisa ke Instagram aku Instagram. sih, @macame. Oke. Di situ di bio aku ada detailnya, nomor WhatsApp sama email gitu kalau mau. Oke, jadi kalian jangan ragu-ragu untuk nge-follow Kak Macame ya, karena di situ sudah ada informasi lengkap kalau kalian mau bekerja sama atau berinteraksi di sosmednya. Oke, ada lagi Kak terakhir yang mungkin yang mau disampaikan buat teman-teman di Surabaya ini? Aku mau ngucapin thank you banget semuanya udah datang hari ini, udah main ke booth aku, udah ngasih kayak tadi ada oleh-oleh gitu, banyak ngasih snack kayak apa spiku, spiku bukan sih namanya spiku. Speakku? Itu snack sini ya, snack Surabaya ya. Ada Kak Speakku? Aku asli Malang soalnya. Oh alah, Iya. bukan Saya kurang tahu. Tadi banyak yang ngasih snack gitu, kayak aku happy banget sih udah bisa balik ke sini setelah berapa tahun nggak ke sini kan. Terima kasih fans Surabaya. Terima kasih udah ngundang aku ke sini juga. Oke. Oke, sudah itu aja. Terima kasih banyak sekali lagi kita beri tepuk tangan yang real untuk Kak Macame. Terima kasih semuanya. Barangkali kalian mau lanjut untuk berinteraksi dan support Kak Macame, langsung saja gabut di pojokan sana ya. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Macame. Terima kasih. Oke, itu tadi sesi cuap-cuap ngobrol-ngobrol bareng guest star cosplayer utama kita di acara Sasaki. Oke,